Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan teman saya Mas Gazi Zulfikar, saya sendiri Faride, dan teman saya Mas Agam Febriansyah akan mempresentasikan materi hukum acara perdata tentang putusan. Pengertian putusan. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai penjabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Dan sebuah konsep putusan tertulis tidak mempunyai kekuasaan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya, putusan yang diucapkan itu tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis. Putusan hakim itu harus memuat 3 hal yang esensial, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tahapan dalam memuat putusan. Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan majelis hakim sebagai poros utamanya. Doktrin atau teori hukum atau legal theory memegang peranan penting dalam membimbing majelis hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengkomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang 1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan material? Kedua, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian? Yang ketiga, dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti? Yang keempat, sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak? Bertilik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional. Pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itu, majelis hakim menjelaskan pendapat apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum, menjadi dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat 1 HIR, pasal 189 RBG, dan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan majelis hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Susunan dan isi putusan. Mengenai bentuk dan isi putusan hakim diatur dalam pasal 183 dan 184 HIR atau pasal 194 dan 195 RBG. Ada 2 macam keputusan hakim sebagai produk hasil pemeriksa perkara di persidangan, yaitu penetapan. Penetapan ialah putusan pengadilan atas perkara permohonan atau voluntair. Yang kedua, putusan
Dan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa atau kontentius. Demikian penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Putusan hakim dibuat secara tertulis dan ditandatangani sebagai dokumen resmi yang disebut surat putusan, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan atau konsideran yang memuat tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukum, dan yang terakhir amar atau diktum putusan. Secara rinci, surat putusan harus dibuat menurut ketentuan serta memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul dan nomor putusan. Yang kedua, tanggal putusan. Yang ketiga, kepala putusan. Yang keempat, nama dan tingkat peradilan putusan perkara nama dan tingkat peradilan yang memutus perkara. Yang kelima, tentang duduknya perkara. Yang keenam, tentang hukumnya dan pertimbangan hukum. Yang ketujuh, amar putusan. Yang kedelapan, pembebanan biaya perkara. Yang kesembilan, hubungan amar dan petitum. Yang ke-10, tanggal putusan dan pengucapan putusan. Yang ke-11, menandatanganan putusan. Yang ke-12, pembendelan. Yang ke-13, pemberitahuan isi putusan. Yang ke-14, catatan kuasa hukum tetap. Yang ke-15, salinan putusan. Yang ke-16, format surat putusan. Adapun putusan akhir menurut sifatnya ada 3 macam, yaitu pertama, putusan deklaratoir. Putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Yang kedua, putusan konstitutif. Putusan ini meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Yang ketiga, putusan kondemnatoir. Putusan yang berisi penghukuman. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang jelas, mohon dibaca kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.